Asal untuk rakyat, asal untuk negara. Saya pertaruhkan reputasi politik saya. Pret, asal untuk rakyat, asal untuk negara. Dedikasinya ibu-ibu untuk hadir pada acara. Aduh, salah terus ya. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Ken Fatih. Nah, oke teman-teman semua, bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga dalam keadaan baik-baik saja ya, dan dilancarkan segala rezekinya. Amin amin ya rabbal alamin. Nah, oke teman-teman semua, sesuai dengan cuplikan video di awal, kali ini saya akan membagikan video ledekan-ledekan lucu daripada netizen terhadap Putra Mulyono ini ya teman-teman, yaitu Mas Wapres Gibran, yang belakangan ini selalu menjadi bahan lelucon daripada netizen ya teman-teman, karena kekonyolan-kekonyolan Mas Wapres ini saat berpidato. Setelah beberapa hari yang lalu, Mas Gibran ini sangat kesulitan dalam mengucapkan Paralimpiade teman-teman. Nah, sekarang Mas Gibran ini malah bikin kekonyolan baru ya teman-teman, saat berpidato di acara Fatayat NU, di mana Mas Gibran ini menyebutkan para ya teman-teman, yang akhirnya kalimat tersebut menjadi bahan leluconnya netizen, karena kalimat para itu adalah kalimat jamak ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, untuk itu tanpa perlu berlama-lama kita simak saja videonya. Guys, kalian udah lihat kan video ini? Yang saya hormati para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai. Ya. Nah, kalian mikir juga nggak? Gibran ini dalam kapasitasnya sebagai wakil presiden, kok gini amat ya? Jadi Gibran ini dibully netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak. Seperti yang disampaikannya para kiai, para bapak. Dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU pada Jumat lalu, guys. Nah, saya pikir memang dalam hal kapasitas Gibran ini, netizen bukannya nyinyir, guys. Tapi memang wajar untuk kita kritisi. Coba kalian lihat, guys. Dari Gibran sebelum jadi wapres sampai sekarang sudah menjadi wakil presiden, dirinya tak pernah luput dari olok-olokan netizen. Ya karena memang olok-olokan itu dia sendiri yang bikin. Seperti halnya dalam kasus ini. Bayangin loh, guys. Sekelas wakil presiden nggak paham soal yang beginian. Jadi semakin kesini kita ini semakin bertanya-tanya loh guys, dia ini sebenarnya pahamnya apa loh? Dan lebih bahayanya lagi, orang yang model beginian kok bisa jadi wakil presiden? Parah banget loh bangsa ini. Nah, gimana menurut kalian guys? Muncul pengakuan teman SD SMP Gibran tak mampu jawab soal matematika -2 dikurangi 2. Udah. Apalagi gua yang dipilih pakai anggaran 70 T lebih aja kagak bisa, apalagi gua. Apa jadi gua yang suruh komentar? Kira gua Bung Toel. Nggak perlu banyak pidato ya. Ini bukan penting kerja nyata. Satu kampungnya Gibran. Itulah semboyan kaum 58 yang selalu menjilat. Dan saya heran, nggak banyak pidato yang penting kerja nyata. Tugas presiden dan wakil presiden itu adalah berpidato, karena betul. Dia menyampaikan kepres, menyampaikan beberapa keputusan-keputusan penting, dan berpidato saat kunjungan kerja. Kalau berpidato aja modelnya seperti ini, kemarin pemilu habis triliunan, hasilnya seperti ini. Alangkah beruntungnya kalian kaum 58 yang sudah memilih dia, atau malah memilih Pak Prabowo tapi tidak memilih wakilnya. Pemujanya itu gimana ya, yang selalu mendewa-dewakan dia ini, bilang generasi muda yang multi talentanya di mana? Terus selalu bilang, Mbak ini nyinyir, urusin aja rumah tangga Anda sendiri. Mbak ini
Jadi apa sih kalau Gibran kan jadi wapres? Saya menyampaikan ini karena saya punya hak sebagai rakyat untuk berpendapat. Betul. Kita mengkritik pemerintahan agar pemerintahan ini jauh lebih baik. Kalau cuman mendapatkan wapres seperti ini, ngapain diadakan pemilu 5 tahun sekali? Mendingan ditunjuk aja bapaknya sendiri kemarin. Betul juga ya teman-teman. Habis triliunan tapi dapatnya yang seperti ini. Ya Allah, sungguh apes negeri ini ya teman-teman. Aduh, habis triliunan dapatnya seperti Mas Gibran ini teman-teman. Sebetulnya apa ya teman-teman yang bisa dibanggakan dari Mas Gibran ini? Disuruh pidato lila lilu, disuruh ini lila lilu, disuruh kasih sambutan malah ngacir ya teman-teman. Apakah Mas Gibran ini bisanya cuman bagi-bagi susu dan juga bagi-bagi buku gratis dan juga bagi-bagi bansos ya teman-teman? Kalau disuruh pidato malah pelongong. Nah, oke teman-teman semua, selain tanggapan daripada netizen, ada juga tanggapan dari Bung Rocky Gerung ya teman-teman, tentang pidato Gibran di acara Fatayat NU tersebut ya teman-teman. Nah, oke teman-teman semua, ini dia videonya. Yang saya hormati tokoh-tokoh, para tokoh agama, para kiai, para ibu nyai yang hadir pada pagi hari ini. Selamat pagi semua ibu-ibu. Disorot netizen karena dia nggak paham menggunakan kalimat para yang bersifat jamak, dan dia menyampaikan sambutannya di acara Fatayat NU itu Jumat lalu. Para kiai, para bapak, para ini elementer banget ya. Saya pikir ini netizen bukan nyinyir, tapi sekelas Wapres nggak paham soal yang beginian. Jadi dia ini kita perlu bertanya, pahamnya apa dong gitu ya. Dan lebih bahaya lagi, orang model beginian kok bisa jadi wapres. Parah banget bangsa ini. Ya tentu publik tetap memperhatikan gestur, gerak-gerik, dan terutama motif dari Pak Jokowi untuk berupaya selalu ada di dalam sorotan kamera supaya bisa diupload ke sosial media beliau. Sebaliknya, Pak Wapres Gibran itu disorot terus justru ketika dia tampil di dalam official event itu, dalam hal-hal yang resmi, dalam peristiwa-peristiwa yang resmi itu. Dan kita lihat bagaimana dua-duanya dibully, diolok-olok itu. Pak Jokowi pergi ke mall, lalu komentar netizen itu begitu ramai. Apalagi Pak Gibran yang dalam posisi sebagai wakil presiden mengucapkan 1-2 kalimat yang oleh netizen dianggap berantakan itu kan. Tetapi kita mau lihat itu juga sebagai bukan sekedar kepedulian netizen, tetapi cara netizen untuk menilai keluarga ini sebetulnya maunya apa, kira-kira begitu tuh. Walaupun Pak Jokowi udah pensiun sebagai presiden, tetapi gerak-gerik beliau itu memperlihatkan ketagihan kamera, kira-kira begitu. Demikian juga saudara Gibran yang masuk pesawat tiba-tiba disorot di kursi ekonomi, dan kemudian kamera berpindah lagi bersorotan pada beliau lagi memberi briefing atau sambutan dalam satu acara, lalu mulai diperhatikan betul oleh netizen bahwa kalimatnya itu apa namanya para segala macam itu. Jadi kelihatannya bahwa selalu ada bahan untuk dijadikan semacam kajian yang kita sebut sebagai keseharian dari tokoh-tokoh di dalam dinasti Pak Jokowi. Jadi saya kira itu akan berlanjut karena tetap kepedulian netizen justru kena diperlihatkan pada publik bahwa ada satu keluarga yang tidak berhenti dengan ketagihan kamera atau edik terhadap pemberitaan. Nah, oke teman-teman semua, itulah video komentar-komentar lucu dan juga ledekan-ledekan lucu daripada netizen terhadap Mas Gibran ya teman-teman. Tapi setelah dipikir-pikir betul juga ya teman-teman komentar-komentar daripada netizen ini ya teman-teman. Salah apa negeri ini sampai punya wapres modelan begini?
sudah habis triliunan tapi dapatnya yang seperti ini. Sebetulnya bukan negerinya yang salah ya teman-teman, tapi orang-orang yang memilih calon model begini ya teman-teman yang salah. Sudah tahu pelongo-pelongo tapi masih saja dipilih oleh kaum 58%. Ya beginilah hasilnya teman-teman, kalau belum waktunya matang tapi dipaksakan untuk dikonsumsi, ya pasti ada pahit-pahitnya ya teman-teman. Ya kita nikmati saja selama 5 tahun ke depan. Nah oke teman-teman semua, sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.